Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mega Aulia. Saya public figure yang dulunya belum menutup aurat Pak Ustadz. Sekarang alhamdulillah sudah hijrah. Minta doanya semoga istiqomah sampai akhir hayat menutup aurat saya. Yang jadi pertanyaan saya, tayangan sinetron saya di mana-mana yang dulu mengumbar aurat itu masih ada Pak Ustadz. Itu sempat viral ya Pak Ustadz karena saya sempat curhatnya di medsos, minta semua yang punya file saya yang dulu masih jahiliyah itu minta ditutup, di take down, gak usah ditayangin ulang gitu. Karena saya takut banget Pak Ustadz itu jadi dosa jariah buat saya, juga buat almarhumah orang tua saya yang sekarang qadarullah sudah meninggal gitu. Tapi ternyata sampai sekarang tayangan saya itu masih di mana-mana Pak Ustadz. Di medsos apalagi ya yang kita bisa lihat HP tuh ngeklik nama saya aja Mega Aulia tuh keluar Pak Ustadz. Itu bikin sedih, miris dan saya kepikiran ya Allah kalau saya sudah meninggal gimana gitu kan. Saya yakin kalau Allah mah maha pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Tapi masih saya pikirkan sampai sekarang. Apakah setiap mata memandang yang bukan mahram itu melihat tayangan saya yang mengumbar aurat astagfirullah. Apakah tetap saya dikirimin dosa? Orang tua saya juga begitu dikirimin dosa, apakah tetap? Kemudian apakah kalau orang yang menonton terus dia mengikuti apa yang saya contohkan yang keburukan maksiat itu, dosa jariahnya saya dapat juga apa gimana gitu? Saya minta dari Pak Ustadz doa juga buat saya supaya saya istiqomah di jalan dakwah mengikuti jejak Pak Ustadz mudah-mudahan. Ya, karena pengennya syiar, kemudian pengennya nyari amal jariah, ilmu manfaat untuk bekal saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz dan seluruh teman-teman yang sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang membuat saya lebih tenang dan jadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sepertinya curhatan saya juga sih. Ya. Iya. Kebanyakan seperti itu. Karena juga Kak Jezi juga dulu. Zaman jahiliyahnya. Nah kira-kira gimana Ustadz? Kalau kita dulu pernah melakukan dosa, ngerasa itu tidak baik, tapi ternyata hal-hal yang itu ditayangkan kembali. Seperti apa menyikapinya? Silakan Baik, Ustadz. Masya Allah. Bunda. Prinsipnya kalau kita punya dosa, maka tugasnya adalah taubati. 1, 2, 3. Nah sekarang AA, dulu saya pernah berbuat dosa, saya pengen tobat, bagus. AA gimana caranya agar tobat diterima? Ada 3 syaratnya. 1, menyesal. Apa? Jadi kalau ingat dosa kita yang dulu tuh nyesel. Dan yang paling mudah, nyesel itu hatinya lembut, air matanya mudah menetes. Kalau ingat dosa. Makanya mohon maaf, kalau ada orang yang dulunya pendosa, kemudian dia ingat dosa, dia menangis, jangan bilang cengeng. Karena di antara air mata yang dicintai oleh Allah, salah satunya adalah air mata yang mudah menangis karena dia ingat dosa yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa, nangis. Ingat dosa, nangis. Doanya nangis, istighfarnya nangis. Kenapa? Dia ingat dosanya, malunya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syaratnya berhenti. Apa? Jadi kalau kita tahu salah, kalau kita tahu itu nggak bagus, berhenti. Dan yang ketiga, berjanji. Berjanji apa AA? Ke depan hidup kita better than before, lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang pertanyaannya AA,
Tapi tayangan saya yang dulu masih diputar. Masih ada Maka tugas saya harus seperti apa? Pertama, teteh sebagai manusia punya hak untuk menjaga diri. Allah Maha Pengampun. Dan Allah tetap melihat apa usaha kita. Wa alaisa lil insani illa masa'a. Allah tidak akan memberikan sesuatu melebihi daripada apa yang jadi kemampuan kita. Allah sesuaikan kemampuan kita. Maka jangan khawatir jadi dosa jariah. Insya Allah Allah ampuni selama kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu sisanya kita serahkan kepada Allah. Kita doakan semoga Mbak Mega istiqomah dalam kebaikannya. Amin. Sampai husnul khatimah. Amin. Doanya apa Ustadz? Satu doa yang Nabi ajarkan. Boleh kita ulangi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di jalan agamamu. Mbak Mega boleh dibaca itu setiap selesai sholat agar Allah tetapkan terus kebaikan untuk Mbak Mega. Kita berikan semangat untuk Mbak Mega yang luar biasa insya Allah. Masya Allah. Sebenarnya ini kan sudah masa lalu. Tapi karena memang resiko jadi artis ya. Resiko jadi artis. Jadi yang zaman dulu dikorek-korek lagi, dibuka-buka lagi gitu. Jadi orang lihat lagi kan. Itu sempat jadi pikiran memang, makanya harus banyak istighfar ya kan. Dan minta sama Allah, ya Allah yang mau membolak-balikan hati manusia, tolong lunakan hati orang-orang yang punya file itu di luar sana. Supaya udah gak usah nayangin ulang lagi di TV, gak usah lagi yang punya channel-channel di medsos gitu ya, nggak usah lagi nge-share gitu. Itu tetap saya selalu berdoa seperti itu. Dan kalau yang sempat viral kemarin itu memang banyak memakan pikiran banget, saking takut banget saya itu karena tayangnya di TV dan pagi gitu, banyak pasti orang lihat. Dan yang memberitahu saya itu teman saya gitu. Pas saya cek di internet gitu kan ada siaran ulang hari ini, iya benar tayangan ulang. Itu saya kepikiran sampai saya turun berat badan itu. Iya, saya takut sama Allah, saya juga malu sama Rasulullah, kemudian saya juga mikirin tanggapan teman-teman saya, jamaah saya, karena saya sekarang kan sudah bergerak di bidang dakwah ya, sudah ngasih tahu saya ke sana ke sini. Nanti orang kan melihat ada tayangan saya yang tidak sesuai syariat, itu malu rasanya gitu.